Oke, perkenalkan nama saya Vincentius Jaya dan paling ini aku mau jelasin dari folder workflow ya, dari per filenya ngapain. Pertama, chunker.py ini tuh apa? Ini yang bakal dipanggil tadi di RAG Manager untuk ngedokumen chunking ya. Ini adalah kelasnya supaya lebih gampang juga buat kita panggil di program kita. Ini ya, ini untuk kelas dokumen chunker. Pertama lagi tadi ya, ada init. Ini tuh buat itu konstruktor pas kelas ini dibikin. Masukin config-nya, masukin UI-nya. Terus ini ya, ini kita bikin global variable buat folder dari PDF-PDF di mana, modelnya pakai apa, dan cache-nya apa. Oke, ini kalau aku panggil run, bakal aku print ini. Pertama, aku print header-nya dulu, dokumen chunky, karena ini yang apa dilakukan. Ini folder path, kalau minta input, kalau misalnya eh, defaultnya ada ya, defaultnya di atas tadi ya, default folder. Tapi kalau misalnya mau, pas itu kita pakai fitur ini buat kalau lagi testing beberapa PDF doang, kita masukin folder test. Kalau aku nggak inget apa masih ada tes di sini, saya dihapus sudah. Terus itu ada folder test di sini cuman satu dua PDF doang buat testing doang, testing programnya. Oke, ini ada cek dulu, ada cek kalau misalnya foldernya ada atau enggak. Terus ya dah, kalau loading dokumen kita bakal nge-dokumen loading. Ini PDF loader ya. Ini init juga sendiri kayak tadi. Terus load data ya udah. File name kita ini buat ini doang sih. Apa eh, passing buat nama-namanya juga. Jadi kita nggak usah ngoding di sini, tinggal local PDF terus ya udah ngeloader terus load data yang tadi ya. Ini sih. Ini load data yang ini function tadi kita pakai ini. Ada terus dari yang dari source folder itu kita join sama file name-nya yang di dalam folder itu pakai library OS. Ya udah, kalau misalnya tadi di loadernya nggak ada page sama sekali, udah no PDF found. Terus kita bikin while loop selama masih ada ya, sebelum kita belum break. Ya udah, ini select chunker, nih select chunker di bawah ya. Kita berarti mau chunking apa, kita pilih ya. Tadi kan dokumen chunking ya. Chunking dari PDF-PDF-nya, kita pilih dulu di antara rekursif sama semantik. Ya udah ambil dari itu, kalau rekursif ya udah kita panggil rekursif, kalau nggak kita pakai semantik. Terus kalau ini udah select chunker, udah confirm, terus kita ini ya load data to chunks ya. Langsung aja load data to chunks. Ya udah load data to chunks. Kalau udah load data to chunks, ya sudah. Kecuali digagalin, harusnya aman. Terus print chunk summary kalau udah kelar semua. Oke. Paling kita lanjut ke loader ya, loader.py. Ini kalau misalnya tadi kita mau load chunks tadi ya. Kalau di RAG Manager ada database loader itu yang ini. Mana ya? Database loading, load chunks to DB ya. Kalau udah nge-chunking, tinggal di load chunks to DB. Ini fungsinya. Ini kelasnya yang saya tahu. Tadi kita ulang lagi kelas itu ya. Namanya kelasnya database loader. Ada global variable di atas. Terus ada konstruktornya, initnya. Oke, kalau dipanggil run, nge-run sini, ini JSON file self.select JSON file, berarti ya kita ambil JSON-nya, ya, kan ada JSON, bentuk JSON. Ya udah, terus self.loadChunks, dan ini load chunks ya, load chunks ke DB-nya. Kita load chunks ke DB-nya, open JSON-nya, terus ya udah, data, ambil datanya, terus ya udah, create, kita bikin chunk dari itu. Ini bikin chunknya ya udah, chunk ID, ya udah, kalau misalnya chunk type-nya itu semantik, bikin chunknya, eh, bikin semantic chunk. Kalau misalnya kita mau chunking mulutnya rekursif, kita ambilnya rekursif. Ini kita lanjut lagi dari kodenya. Oke, terus load chunk, kita lihat kasih tahu berapa panjang dari chunknya. Kita kalau lebih dari 1000 load all chunks, kalau no to select batch. Ya udah, kalau misalnya itu pilih DB-nya mau apa ya? DB-nya mau di load chunknya ke vice-nya, ke feeder-nya atau kedua-duanya. Ada kita nama collection ya. Balik tadi kalau di video Kidram, kita cekkan kita kasih tahu mau default collection name kah atau mau kasih collection name supaya ke grouping ya. Dan ini default collectionnya berarti ya ini ya. Kalau misalnya semantic chunks, kalau recursive chunks. Atau kalau orang mau masukin chunk bebas nama ya udah bisa aja di sini. Terus kita mau kalau misalnya mau ngulang lagi ya mau nge-refresh DB-nya bisa aja clear existing chunk, kita tanya dulu usernya mau clear atau enggak, baru kita store in database.
Storing database itu apa? Ya udah kalau misalnya em, dia pilihnya Faiz atau bot, ya udah kita storein Faiz. Kalau dia bilangannya store di Kidran ya store di Kidran. Ya udah ini storein Faiz. Storein Faiz apa? Ya udah Faiz DB bikin objek Faiz-nya, terus masukin index path-nya, dash modelnya sama collection name-nya. Kalau dia minta clear DB, kita clear dulu DB-nya, baru kita store chunks di Faiz-nya. Oke ya. Terus kalau udah best practice-nya udah di close DB-nya. Terus kalau misalnya minta kita store di Kidran, bikin objek Kidran-nya dulu dengan host-nya apa, API key-nya apa, collection name-nya apa. Kalau usernya minta clear DB, kita clear dulu collection-nya, terus baru kita store ke Kidran-nya. Terus habis itu best practice-nya di close lagi. Itu untuk loader. Ini buat dokumen testing ya, Ragasnya. Kita testing pakai Ragas. Pertama paling ada ini ya, ada global variable lagi, uh, cache dari mana, file di mana. Evaluasi timeout ini kalau pas itu kita ada, aku sama Steven ada permasalahan di mana Ragasnya suka timeout, jadi kita kasih max timeoutnya berapa. Terus embedding model. Ini kelas timeout, kita balik lagi, ada dev init yaitu konstruktornya, kita masukin config-nya, test set path-nya, result-nya, LLM-nya yang kita pakai buat Ragasnya, sama evaluatornya. Levelnya Ragas evaluator. Paling aku cara kerja Ragas dulu ya. Cara kerja Ragas itu adalah, ini aku paling gambar pakai MS Paint. Beda Ragas itu nanti menerimanya, kamera aku hilang. Kamera aku mana? Oke. Ragas itu cara kerja gimana? Karena kita udah punya RAG-nya. Nanti Ragas itu punya Q&A lagi. Tes dataset yang diperlu buat kita nge-evaluate RAG-nya. Kita perlu Q&A yang udah tahu benar. Jadi questionnya apa, answernya apa, questionnya apa, answernya apa, masuk ke Ragasnya. Terus kita perlu LLM juga ya, LLM-nya buat kasih tahu nih, semirip apa sih yang dihasilin RAG kita sama eh, original Q&A-nya. Jadi basically gitu doang. Jadi Q&A-nya, Q-nya juga dimasukin ke dalam RAG, hasil answer-nya kan, answer-nya dari RAG kita, terus bandingin sama answer kita seberapa mirip. Itu LLM kerja di situ. Oke, Ragas Evaluator, ini aku paling uh, jelasin ya. Evaluator ini ya udah kita init dulu Ragas evaluatornya di mana evaluation case di mana. Ini ya initnya dulu. Terus ya sudah. Ini kita init dulu semuanya, load testsetnya apa. Ya udah itu initnya. Paling eh, sambil aku ini ya, sambil jelasin file ini. Pertama tester.py ini apa? Create primary LLM. Kita tanya dulu nih. Nanti harusnya default LLM-nya itu GPT nanti atau nggak Gemini. Ya, LLM config, LLM type. Nanti harusnya di initnya kasih tahu ini Gemini ya defaultnya. Ya udah, nanti Gemininya bakal jadi factory di mana dia bakal buat answer generationnya. Terus ini get chunker config, itu config dari chunkernya ya. Sekarang lagi mau nge-evaluate recursive atau semantic. Ini create device DB itu ya udah nge-initiate DB Vice. Dan ini buat ngebikin kidran. Strateginya ini search strateginya ada banyak ya. Kalau tipenya Vice, Vice cuma bisa dance. Kalau misalnya recursive bisa dance, sparse, hybrid, hybrid convert sama hybrid cross encoder. Generate class-nya tadi ya, balik lagi kalau kita mau generating buat semantic atau recursive. Ini task config ya nerima semua ini, terima, oh sorry, kelasnya sendiri, chunker name-nya apa, DB name-nya apa, search strategy-nya apa, DB-nya apa, ya udah generate class-nya dan lain-lain. Ya udah, terus habis itu kita generator class, terus pipeline-nya, RAG pipeline-nya, ini DB-nya apa, LLM-nya apa, strategy-nya apa, generator-nya apa. Ya udah, terus habis itu self evaluator, evaluate pipeline, tadi ya, evaluate pipeline, ini bawahnya. Kita ke atas dulu. Wait, sorry. Evaluator pipeline, ini aku udah beda file. Evaluator pipeline itu apa? Ya udah, RAG pipeline-nya apa, config-nya apa. Ya udah,
Self question ya questionnya apa, ground truth-nya apa yang udah truth-nya, terus questionnya ya udah question yang udah ada tadi ya. Terus generating response ini ya udah proses single question ini ada di sini. Eh ini buat ragasnya retry-nya 5. Terus pipeline.query query buat generate answer dari RAG kita ya. Ini ya generate answer-nya dari RAG-nya. Boom boom. Terus ya udah kalau ini buat validasi rate limit ya karena kita pakai API dari Gemini ataupun kita pasti pakai lama tapi lamanya self hosted terus lama lama ya itunya ya generate-nya. Terus ya udah ini kita buat GPT atau enggak Gemini buat rate limitnya. Kalau nggak belum rate limit ya udah extract konteks dari itunya, user input questionnya apa, retrieve konteksnya apa. Kalau misalnya nggak ketemu berarti no relevant context receive. Resultnya udah dari answer-nya, response-nya ya answer-nya, reference-nya dari ground truth-nya. Ya udah. Itu pipeline terus config name. Ya udah, chunker name-nya apa, DB name-nya apa, search nya apa. Dan ini test all components. Ya sudah starting RAG component testing. Ya udah get chunker config terus run all test. Run all test. Ini tadi ya. Ya udah database chunk-nya kosong, for chunker name chunker, in chunker config, collection name-nya apa tadi ya. Kalau tergantung kita mau evaluate semantik atau rekursif, ya udah. Kalau misalnya belum ada, ya udah kita bikin dulu Vice DB-nya atau kidanya kalau belum ada. Terus ini database config, harusnya tidak perlu dijelaskan karena config-config dari DB-nya doang. For DB name database config, kalau misalnya search kalau misal ini tadi ya yang tadi kalau misalnya device cuma bisa dance kalau misalnya rekursif bisa yang lain. Oke. Kita balik lagi ke sini. Nah ini get generator class juga ya. Bisa tipe generatornya apa. Terus ya udah kita tinggal tes config aja dari semua ini. Config yang tadi ini. Ya udah tes config. Terus buat tes individu komponen harusnya ada pilihan juga ya nanti buat pilih. Ini kan tes all tadi kan, jadi dia nggak ambil tes literally semuanya. Terus kemarin itu kita bikin tes individu komponen kenapa? Karena kalau satu PC tes semua komponen sekaligus kurang efisien dengan aku sama Steven pas itu menggunakan banyak PC lab buat satu PC punya kerjanya sendiri. Ya, dan terus ya udah ceketnya apa, database-nya apa, strategi apa. Terus kayak chunker config terus run sebagai tes. Tadi yang spesifik ya. Ini ya codingan kalau misalnya per spesifik doang, bukan semuanya ya. Iya, ini sama kayak tadi, basically cuma itu doang sih. Tapi yang mirip kayak test all configuration, tapi ini cuma buat individu, nggak ngeran semuanya sekaligus. Ya, ini buat print configuration result. Kalau resultnya apa? Ini print summary-nya. Ini function, oh wait. Ya, ini print summary, test result summary for and results, print configuration result. Ya, yang tadi. Ini buat calculate average score, kalau cuman kayak biasa cuman fungsi buat ya, cari average. Ya. Ini ya, kalau misalnya bagian ini komponen tester, ini yang bagian tes buat orang pilih kalau mau dia mau tes all komponen sama individual komponen yang tadi yang atas ya. Yang run all configuration berarti yang tes all komponen, terus kalau mau sendiri-sendiri yang tes individual. Kalau bisa dari sini, nah ini juga ya LLM choice tadi ya. Ya LLM choice bisa pilih apa yang usernya mau. Defaultnya Gemini tapi em, biasanya aku kemarin sama Steven pakainya GPT. Ya udah ini select test set file ya ini test set. Test itu apa? Ini nanti abis ini aku jelasin di video yang lain cara ngedapetin test setnya.
Test setnya harusnya ambilnya Q&A. Mana ada test set? Ya. Ini cuma satu doang. Ini question payload. Tester. Ini tadi ya. Ini. Udah ini pertama pilih kalau dia tes phone satu ya langsung tes all components. Kalau enggak ya udah select chunkernya, select DB-nya, select strateginya, baru di tes individual components. Ya tadi di atas. Ini select chunker tadi ya. Kalau mau pilih chunkernya, ini aku nggak tahu ngapain. Oke. Wait, ini sebutin aja dulu. Boom, boom, boom. Select DB-nya, DB-nya apa? Atau enggak select strategi tadi. Oke, itu buat komponen testernya.